Loh, apa ini? Assalamualaikum, Cak Sugeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wah, Seno. sehat ya. Alhamdulillah. Gimana kabar Kota Malang dengan kondisi pandemi gini? Sama ya, besok Sama, PPKM zona merah sama. ya, zona merah. Tapi alhamdulillah Cak Sugeng sehat toh, warga sehat juga. Alhamdulillah sehat. Yang Oh, penting sekarang nomor 1 sehat, Pak Seno. setuju banget ini. Kelihatan tambah subur makmur aja nih, pengusaha sukses. Ya, karena nggak ada tekanan, Pak. Wih, luar biasa. Ini yang saya suka. Jadi Ya. Sobat Seno, kita kedatangan tamu istimewa saat ini. Kalau disusun lengkap nih luar biasa. Sugeng Waluyo Magister Management. CWM itu Chartered of Wealth Management ya. Betul Betul, ya? Pak. Ini Ya. hanya sebagian kecil dari gelar yang dimiliki oleh Cak Sugeng. Kalau orang Jawa Timur dipanggilnya Cak itu ya. Gitu. Ya. Nah, Cak Sugeng ini pindah kuadran dari tadinya karyawan, punya jabatan di salah satu perusahaan, sekarang menekuni berbagai lini bisnis. Wah, salut, salut, salut. Alhamdulillah, Pak. Bisa Semuanya masih merintis, Pak. masih merintis. Ya. Nah, sengaja pertemuan kita ini, sesi kita disebut K3 karena Cak Sugeng ini pengusaha kos-kosan juga. Tuh lihat, Sobat Seno bisa lihat rumahnya tingkat 3. Wah, ini kita gali lebih lanjut. Punya kedai kopi juga dan luar biasanya bersama istri bisnis kebun anggrek. Bunga yang mahal ini. Ya. Itu ya, Cak, betul ya? Alhamdulillah ya, Pak. Nah, kita mulai nih dari cerita-cerita kos-kosan. Ini gimana nih sejarahnya kok bisa timbul ide buka kos-kosan gitu. Bukan kontrakan, bukan beli rumah untuk disewain ke orang gitu. Ya, Gimana? kalau ini sebenarnya yang pos pertama itu juga terlambat sebenarnya, Pak. Tapi kan di bisnis tidak ada kata terlambat. Jadi Betul. di kampung saya itu tematiknya itu kampung kos-kosan memang. Jadi hampir satu RT atau satu RW itu mungkin 80% itu apa ya pengusaha kos. Tapi kebanyakan kos putri. Oh. Nah, itu saya sekarang ini memakai kos putra. Wah, ngambil Karena ceruk pasar nih. iya, kenapa kok nganu kos putri apa banyak tetangga-tetangga saya itu? Karena mungkin katanya lebih aman dan sebagainya. Akhirnya saya pakai kos putra. Tapi walaupun kos putra pun pas mau masuk ya saya seleksi. Ternyata hasilnya bisa dalam tanda kutip lebih besar kos putra daripada kos putri. Oh, lebih besar dalam arti lebih banyak Uang penghuninya atau uang masuknya pun juga dari karena yang menyediakan kos putra jarang, akhirnya harganya naik kan, Pak. oh, hebat Gitu. ini hukum permintaan ya, high demand, Betul, high ya. price. Betul. Sebentar, Cak Sugeng, supaya Sobat Seno jelas, kampungnya ini persisnya di mana di Kota Malang ini? Nama daerahnya Cak Sugeng. Nama daerahnya kalau kecamatannya Lowokwaru. Kalau Lowokwaru. jalannya itu sekitar ya Jalan Soekarno-Hatta itu jalan yang sekarang jalan nomor 1 di Malang ya, karena itu miliknya Pemprov. Jadi itu penghubung kampus UB atau Universitas Brawijaya dengan Universitas Widyagama dan sebagainya. Jadi di sekitar kampung saya itu memang ada sekitar mungkin 9-10 kampus, Pak. Jadi strategis sekali dan memang pelanggannya adalah mahasiswa ya, bukan karyawan atau karyawati ya. Karyawan Karena ada ada 2 kebetulan, ada 2. 9 kampus dekat dengan jalan utama. Ya. Jadi nyari marketnya yang nggak sulit ya, Kang ya. Ya, alhamdulillah nggak sulit, Pak. Jadi pokoknya menjelang ajaran tahun baru selalu sudah full. Wah, keluar kenceng terus, nggak pernah kosong nih. Kalau sekarang tingkat huniannya berapa persen dari yang tersedia? Ini dalam tanda kutip kosong, tapi sebenarnya udah DP semua. Oh, karena pandemi ya, karena mungkin Karena menjadi. pandemi. Ini kemarin baru hari ini ada surat edaran lagi dari Rektor UB itu ditunda lagi offline-nya. Tatap mukanya. Jadi orang-orang menunda dulu, tidak kembali ke kampus, berarti nggak kos dulu. Ya, tapi ya tadi sudah DP. Akhirnya ini saya koskan harian. Jadi tidak ada matinya pokoknya, Pak. Wah, cerdik juga melihat peluangnya. Bulanannya sepi, hariannya oke. Berapa kamar sih sekarang ini yang tersedia? Ya, pertama dulu saya bangun tuh 10 kamar, sekarang nambah 2 kamar lah. 12 kamar. Setelah berjalan berapa lama itu?
Ya 10 2 kamar, tahun, 2 tahun. baru 2 tahun udah nambah kamar. Ya alhamdulillah. Jadi 12. Dan semuanya Ya. kamar mandi dalam. Oke. Dan nggak perlu AC ya, kalau sana udah dingin ya. Ya nggak perlu AC. Perlu AC. Jadi. Baik. Ini mungkin Sobat Seno ada yang ingin belajar nih. Selain tadi strategi, tadi kita tangkap Cak Sugeng ini jago. Lihat ceruk pasar, yang lainnya untuk kos putri, saya kos putra. Kedua, melihat peluang bahwa tetapnya di dekat jalan strategis, dikelilingi 9 kampus. Strategi supaya bisnis kos-kosan maju itu apa sih? Ya sebenarnya, ya saya kan sebelumnya memang dulu baca-baca ya. Jadi untuk mendirikan kos ya salah satunya harus ada, kalau misalnya untuk karyawan harus ada pabrik gitu ya. Misalnya di Sidoarjo itu kan pabrik semua. Kalau di Malang berarti kan kampus. Nah kebetulan alhamdulillah sekitar rumah saya ada kampus negeri. Dalam tanda kutip kalau kampus negeri kan nggak mungkin collab kan? Iya. Milik pemerintah. Iya betul. Nggak mungkin collab, terus ya kita tinggal mencari-cari, dalam tanda kutip istilahnya kalau bisnis kan ATM Pak. ATM itu hanya amati, tiru, tapi modifikasi. Jadi kita mencari yang beda dengan kos yang lain, ya alhamdulillah akhirnya diterima oleh pasar. Bahkan dulu Pak pada waktu pembangunan itu ceritanya kan pembangunan belum selesai itu udah ada dibokeng oleh ibu-ibu dari Jakarta, itu 8 ibu-ibu itu. Ya, akhirnya waktu itu pas uang juga mau habis, akhirnya ada uang masuk lagi dari ibu-ibu itu Pak. Nah, ibu-ibu memang mau ngekos apa kos harian waktu itu? Ada ibu-ibu yang ngekos? Bukan, maksudnya ibu-ibu itu mencari untuk anaknya. Oh, untuk anaknya, untuk yang ya, mau kuliah di sekitar sana. Ya. Dari 8 orang langsung deal, booking. Ya, betul. Aman, cash flow aman. Ya, dia mencari yang ada induk semangnya. Kan banyak kos yang hanya diawasi oleh pengelolanya aja. Tenaga di malam aja kan. Nah, kalau ini kan diempat sama rumah saya. Ya, dan banyak orang tua yang senang dengan itu. Merasa aman karena semacam dititipkan gitu ya, Cak ya, kira-kira ya. Betul. Ya. Terus apa nih yang membedakan kosnya Cak Sugeng dengan yang lain? Dari segi uniknya mungkin, fasilitasnya, selain tadi ada kamar mandi dalam, wifi mungkin. Ya. Wifi-nya alhamdulillah di kosan saya lihat di sekitar saya paling besar Pak. 20 paling mega. Besar 20 mega itu Pak. Oh. Maksudnya apa ya? Bandwidth-nya gede, ya, jadi bisa digunakan bareng-bareng seluruh penghuni kos. Betul. Nggak lemot, gitulah kira-kira ya. Dan kosan saya itu bukan lantai sampai 3. Oh, salah ya. Lantai 4 itu ada, tapi untuk rooftop aja, untuk nongkrong-nongkrong anak-anak. Oh, jadi di sana dari lantai 4 itu bisa lihat seluruh kota Malang tuh. Oh iya, kelihatan tuh ya. Jadi bangunannya sampai 3 lantai, tapi ada rooftopnya lagi. Betul ya. Ada rooftop, ada wifi, ada kamar mandi dalam. Terus dekat masjid. Nah ini lagi adzan sholat Isya. Oh iya, adzan. Oh iya, di Malang lebih cepat dari Jakarta ya. Betul. Sudah Isya duluan ya. Lebih cepat setengah jam. Iya, oke. Wow. Terus sudah include dengan listrik Pak. Oh, nggak bayar lagi? Nggak bayar lagi. Oh, emangnya berapa sih, Cak Sugeng? Satu kamar itu harus sewanya per bulan berapa? Jadi lantai 3 itu lebih murah dari lantai 2, lantai 2 lebih murah dari lantai 1 Pak. Jadi paling rendah sekarang 1.100.000. 1.100.000. Paling rendah. Kalau yang lantai 1 itu 2 kamar itu 1,5 juta sebulan. Itu. Jadi 2 kamar 1,5. Kalau lantai 2 itu rata-rata 1,3. Gitu. 300 tadi ya? Ya, betul. Oke. Jadi dianggap lantai bawah itu lebih gampang dijangkau, nggak capek-capek naik tangga gitu ya? Kira-kira. Dan saya tambahin lagi kosan ini ya untuk hubungannya dengan kedai kopi itu, kedai kopi saya taruh di bawah. Jadi untuk memenuhi kebutuhan para mahasiswa di sekitar kos-kosan saya. Gitu. Jadi kalau penghuninya bisa nyantai-nyantai di rooftop sambil belajar kelompok atau ngerjain sesuatu,
Tapi kalau orang luar mampir ke kedai kopinya. Ya, betul. Oke. Yang ingin belajar, tapi khusus yang penghuni kos ya, ingin belajar, pesen kopi dulu ke bawah, bawa ke atas gitu. Wah, luar biasa. Oke, saya jadi tertarik menggali kedai kopinya nih sekarang. Ya. Coba diceritakan sedikit, Cak Sugeng. Apa yang dijajakan di sana? Menunya apa? Hanya kopi? Ya, sebenarnya saya mengambil pasar yang dalam tanda kutip yang paling bawah, Pak. Jadi saya ingin mengalihkan para adik-adik mahasiswa yang sering nongkrong di sekitar Jalan Soekarno-Hatta. Itu kalau malam tuh ruame sekali itu. Jadi harganya saya bikin gini. Jadi kopinya itu dalam tanda kutip ada kopi gunting sama kopi giling. Apa itu? Gunting itu saset. Kopi saset. Kalau giling ya kita pakai giling, jadi kopi asli. Jadi digiling sendiri. Ya, yang gunting itu harganya saya samakan, tapi kan kita ada fasilitas tadi 20 mega, suasana yang nyaman, tidak kena hujan. Kalau di sekitar Jalan Soekarno-Hatta itu misbar itu, jadi nongkrong kalau hujan ya kukut gitu, kukut atau minggir gitu. Nah, ya kebetulan saat beberapa udah saya kasih infonya ke sini ya ada yang ke sini gitu. Jadi pertama itu saya ngambil pasar itu, yang kedua pasar ya anak-anak mahasiswa yang kos di sekitar rumah saya. Itu di dekat saya aja ada sekitar total tuh mungkin ada 150 kamar ya. Itu kalau misalnya kita ngambil dapat 50%-nya aja kan berarti 75 kamar atau 75 orang. Itu sudah ya kalau buat saya untuk memulai saya itu udah lebih-lebih. Dan alhamdulillah teorinya sesuai dengan prakteknya, Pak. Luar biasa. Nah, gitu. Emangnya menjangkau pasar menengah bawah tadi berapa sih harga kopi gunting tadi berapa? Saya paling bawah. Jadi saya lihat harganya dulu di Alfamart. Indomaret kan menyediakan kopi juga kan? Ya, betul. Terus saya lihat di Kayun Yun kan terkenal ya di mana-mana. Itu harganya 5.000, 6.000 dia di Alfamart. Saya pakai 4,5. Itu sudah mencuri pasarnya dia. Nah, gitu. Jadi pricing competition. Betul. Hebat juga ya. Kan dokter marketing, Pak. Dokter marketing. Nah, ini nih. Jadi Sobat Seno, Cak Sugeng ini di luar sebagai pengusaha juga kadang-kadang dipanggil Radio Malang atau penulis di kolom-kolom surat kabar Malang juga nih sebagai dokter marketing. Oke, kopinya yang gunting tadi 4.500, yang giling? Yang giling 7.000, 8.000. Karena prosesnya lebih susah ya, lebih challenging ya. Dan alhamdulillah khusus minuman aja keuntungannya memang ternyata 100%. Wah, ini nggak apa-apa. Terdengar pesaing nggak apa-apa nih. Pulaknya 10.000, nggak dapat 20 lah. Iya, luar biasa. Alhamdulillah rata-rata 20 sampai minimal 20 orang lah setiap hari. Setiap hari yang berkunjung, yang mesan. Ya. Luar biasa. Jadi apa yang membuat orang nyaman dan betah di sana? Dengar-dengar katanya ada iringan musik klasik atau apa gimana di kedai kopi? Saya namakan kedai kopi klasik rock. Apa alasannya? Sebenarnya itu ada risiko juga, Pak Seno. Klasik rock kan hanya untuk usia-usia kita kan. Ternyata enggak. Enggak juga. Ternyata anak muda Malang suka klasik. Anak-anak milenial ternyata kan tahu semua karena apa ya, dari YouTube itu dia tahu. Bahkan lagu-lagunya Ebit, lagu-lagunya Chrisye, lagu-lagunya dalam tanda kutip The Purple itu tahu semua, Pak. Tahu ya. Akhirnya dia ya anak milenial enaknya itu ya mendengarkan semua musik, bahkan istilahnya dari musik klasik sampai ya musik tahun 2021 ini dia tahu semua gitu. Nah, saya memakai segmen yang klasik rock. Jadi kayak aliran kayak di Purple gitu segala. Queen juga termasuk barangkali ya. Ada Queen. Putar juga ya. Iya. Aerosmith segala ya. Metallica gitu. Iya, betul. Tapi yang Metallica yang slow rock, Pak. Slow rocknya. Ya kalau enggak yang wah gitu ya. Kopi itu kan cocoknya yang slow justru ya. Coba mungkin Sobat Seno belum jelas nih, Cak Sugeng sebentar mengenai diputarnya musik itu apa? Live music atau sekedar musik biasa atau ada live DJ atau gimana? Sementara saya saya ngambil dari YouTube dengan jadi di flash disk saja, Pak.
Oh, flash disk, disk. fitur audionya aja ya. Terus saya juga sedia televisi. Itu kan YouTube langsung bisa kan Classic Rock gitu. Ya. Oh, Kadang itu di putar flash disk, terus. kadang CD. Terus kebetulan keponakan saya atau putranya kakak dari nyonya itu pemusik juga, dia sering dari kafe ke kafe itu. Kadang-kadang ya 2 minggu sekali saya suruh ke sini akustikan gitu. Oh, jadi sesekali memang ada akustikannya. Ya, ada. Pada malam tertentu mungkin ya, malam weekend mungkin, malam Sabtu. Ini saya sedia gitar ini, Mas. Sebentar, Pak. Wah, boleh. Wah, luar biasa nih Sobat Seno. Jadi Cak Sugeng ini selain memulai bisnis dengan kosan juga. Oh, dan sebagai pemilik usahanya juga suka ikutan ini juga. Tampil di panggung juga dong ya. Cak Sugeng ini kan suka nyanyi. Iya. Bahkan ada di YouTube juga, Pak. Wah, ini nanti di sesi penutup harus ada 1 bait aja nih. Kalau sambil gitar saya nggak bisa, Pak. Gitarnya nggak bisa saya. Belum bisa. Oke. Jadi musiknya tadi selain bisa secara audio dan video juga dengan tema utama klasik rock ya. Betul. Itu membuat orang jadi betah duduk, ngobrol, meeting, rendezvous, nambah kopinya gitu kira-kira. Iya. Rata-rata satu orang itu ternyata bisa 20-30 ribu, Pak. Artinya bisa 2-3 gelas ya. Saya sediakan aqua juga kan, aqua tanggung plus untuk merokok. Nah, saya sediakan rokok juga. Oh, jual rokok juga. Sama rokok sama kopi sama ini bisa satu orang itu bisa 30-40 orang. 40 ribu, sorry. 40 ribu satu orang, yang datang bisa satu kali datang 20 orangan ya. Khusus Sabtu Minggu saya sediakan snack. Itu yang goreng anak saya sama istri saya di dapur. Disediakan dalam pengertian free nih, free. Mas, bukan, maksudnya pesan juga. Menu khusus untuk Sabtu Minggu. Iya, tapi dibeli juga, bukan diberi gratis kan? Harus. Iya, dibeli juga. Tapi harganya miring, di bawah 10 ribu lah. Apa itu yang dijual? Sajian khas Malang mungkin? Bukan, ya kayak khas kafe lah, Pak. Ada kentang, ada frozen tuh biasanya. Ya, sosis mungkin gitu-gitu ya, Cak? Iya, betul. Wah, ini. Nah, itu ada baristanya juga atau gimana? Khusus? Ya kan belum ada. Ini semuanya saya masih one man show, Pak. Wah, jadi Cak Sugeng sendiri yang saya belajar itu. Semuanya kan bisa belajar dari YouTube sekarang. Jadi saya cara ngilingnya, raciannya, temperatur panasnya air itu saya lihat di situ ada. Oke. Jadi selain keunggulan atas harga yang kompetitif, tempat yang nyaman karena ada musik dan wifi, lalu ada sajian menu khusus di malam weekend. Apa yang membedakan rasa kopi? Nggak tahu bersaing apa? Cak Sugeng kan ini kedai kopi menjamur juga ya di Kota Malang. Saya menyediakan berbagai macam kopi dari berbagai daerah. Oh, contohnya kopi mana nih? Toraja ada? Toraja ada, Bondowoso. Aceh juga ada, Aceh? Aceh belum. Strong tuh ya kopi Aceh. Yang Jawa Timur aja udah berbagai daerah, Pak. Berbagai kota itu. Bosnya kasih contoh nggak? Ada Bromo, kopi Bromo itu kopi ada Bromo. Terus kopi dari Malang Selatan, kopi Dampit itu terkenal di Malang. Terus kopi Taji namanya. Terus ada kopi dari Blitar itu juga ada. Jadi ada yang saya sediakan utuh. Jadi orang itu gilingnya tahu memang benar-benar kopi asli, bukan campuran gitu. Oke, jadi salah satu kekuatan lainnya dari kedai kopinya ini adalah variatif ya kopinya, betul ya Cak ya? Iya. Jadi kalau dihitung jari ada berapa jenis kopi yang ada di kedai? Iya masih 20 jenis mungkin ada? Belum. Masih 11 Pak. 11 jenis. Yang giling itu Pak. Yang saset ada sendiri lagi kan? Iya kan saset kan tinggal ambil aja ya. Gitu. Oh yang kopi agak lunak kan ada. Jadi ada ya hot sama yang es juga ada itu. Oh ada yang yang saset itu. Ya betul. Luar biasa. Wow, udah kos-kosan, kopi juga, kopi dan kos-kosannya nyambung karena segmennya juga bisa anak-anak kos-kosan atau tentang kos-kosan. Ini kalau dari foto bisnis anggrek juga nih Cak Sugeng.
Ini gimana nih ceritanya? Kok Itu kalau kebayangnya kok itu anggrek nggak mawar, nggak bunga lain tuh? Kenapa anggrek? Kenapa? ya ternyata salah satu bisnis yang supaya tetap survive itu Hmm. bisnis itu mulai dari kesenangan, Pak. Nah, Oke, itu dari setuju. kesenangan istri Eh, saya. Oh, memang ini istrinya suka anggrek ya, suka Betul, bunga anggrek. betul ya. Waktu pacaran dirayunya pakai anggrek juga. Bukan, Pak. Oh enggak ya, tetap Pakai mawar. polis asuransi. Polis asuransi. Wah, luar biasa. Jadi sebentar saya sambil apa? Baterainya. Wah ini Sobat Seno, Cak Sugeng ini apa ya? Pengalamannya berpuluh tahun memang di bisnis life insurance nih. Jadi menghadiahkan atau merayu istrinya dengan polis. Oke, kembali ke anggrek tadi. Oh, jadi memang hobi Bu Sugeng nih ya. Ya, hobi anggrek, Hobi terus anggrek. ya dari apa? Googling kan tahu anggrek semua. Akhirnya tahu Ya. belinya di mana. Terus Hmm. banyak ibu-ibu yang males googling atau memang nggak bisa googling itu Ya. pasarnya. Pertama dari ya grup RT, ibu-ibu Hmm. meningkat ke grup RW, terus komunitas-komunitas lain akhirnya alhamdulillah udah Sekarang ada udah punya nama. punya nama lah gitu. Hmm. Karena dalam tanda kutip ya tadi mencari ceruk pasar yang males. Di Batu itu sebenarnya ada Pak, pusat anggrek besar. Hmm. Itu melayani seluruh Indonesia malah. Tapi Ya. kan mau ke sana juga macet. Terus yang Ya. kedua juga ya jauh ya dari Malang ke Batu. Nah ini di sekitarnya itu ada apa namanya ya petik anggrek dalam tanda kutip. Nah itu bisa. Oh. Nah gitu Pak. Oke, sebentar. Biar Sobat Seno jelas. Karena ini kan sekali lagi Sobat Seno ini domisilinya di berbagai kota sampai pelosok Indonesia dan ada di India juga, di Swedia juga. Ya Batu itu letaknya sekitar setengah jam lah dengan berkendara mobil ya, Cak Sugeng dari Kota betul ya. Malang, itu Ya perbukitannya Kota Malang, tempat liburannya Kota Malang, kayak Jakarta ya. tuh puncaknya, gitu. Cirebon tuh kuningannya kan gitu ya. Kalau Bandung tuh Lembangnya gitu ya, Cak ya. Iya betul. Jadi sekarang segmen pasarnya justru ibu-ibu yang malas googling. Oh menarik nih. Ya gitu. Atau yang nggak bisa googling memang. Disuruh pasar khusus, cerdas juga nih dokter marketing kita nih. Gitu. Supaya Sobat Seno ngerti ini anggreknya dijual per apa? Dirangkai gitu atau satu-satu atau gimana, Cak? Jadi Hmm. kita kan dulu Atau pertama punya sendiri, tapi kan kurang banyak, akhirnya beli. Nah beli itu bisa bahasa Jawanya itu dideter dipisah. Jadi bisa. satu pot kita beli itu satu pot ada 4 batang, ternyata bisa dipisah menjadi 4 pot itu Pak. Itu keuntungan tersendiri. Jadi tumbuh Nah, satu-satu jadi 4 pot. terus istri saya juga apa namanya pembiakan anggrek sendiri. Jadi Oh, udah bisa. namanya niken juga, anggrek niken. Oh, jadi karena Hmm. nyonya ini namanya Niken, merek dagangnya juga anggrek Niken gitu ya? Iya. Oh, luar Salah biasa. satunya anggreknya Pak namanya. Oh, Kan ada namanya anggrek oh nama megawati. bunga anggreknya itu dinamakan Betul. anggrek Niken. Karena apa namanya? Melakukan pembuahan sendiri. Ya, ini Atau istimewa ya. iya, Padahal Mbak Niken ini backgroundnya insinyur pertanian, bukan kan ya? eh, teknik kimia, Pak. Oh, wah, hati-hati nih Sobat Seno. Pasti ada dicampur-campur kimiawi, enggak ya? Enggak, Pak. Kalau Ya, tumbuhan kan pasti iya. natural semua. Cak, bukannya segmen anggrek itu sangat definitif dan terbatas, Cak. Ya, Gimana caranya mengembangkan pasarnya? Di luar lingkungan situ juga dikembangkan keluar, sampai kirim ke daerah gitu. kalau kirim ke daerah belum. Jadi Belum. hanya melayani dari komunitas-komunitas grup WA itu Hmm. ya semua orang kan pasti punya beberapa grup WA itu ternyata menjadi pasar tersendiri. Dan memang pasar anggrek tidak seramai ya kedai kopi, tidak seramai pasar pakaian dan sebagainya. Tapi Betul. kan tadi kesenangan dimulai dari kesenangan Pak. Ya, Dalam tanda kutip belum laku pun nyonya itu terus merawat anggrek. Ada ya. yang laku, tambah senang gitu kan. Oh, jadi Jadi memang uang. memang niat awalnya memang nggak bisnis ya. Terus Iya kan ya gitu, hobi-hobi nanam saya yang dasar mendorong ini bisa dijual mah gitu. dasar suaminya mata duitan gitu kan. Kan kalau jadi pengusaha mata duitan kan. Nggak boleh ngelihat peluang kecil apapun garap gitu tuh ya kira-kira.
Iya, iya. Mungkin ini pertanyaan menggoda dikit. Memang saking hobi dan baiknya Nyonya sampai misalnya di kamar-kamar kosnya ditaruhin bunga anggrek gitu nggak? Belum, belum. Wah, itu bisa jadi ide Ah, tuh. di lantai 4 itu kita khususkan hari ini masih ini Pak, apa namanya? Apa? Aduh, naga apa? Buah naga. Oh, buah naga. Mau Oh, panen tuh. di lantai Lantai 4 juga 4 di rooftop. ditanemin buah naga. Iya, kan dia butuh panas yang anu toh. Wah, Jadi pas. hmm. Wah, pasarnya cakep juga tuh buah naga. Apalagi kalau lagi pas Imlek ya. Tapi Itu. masih apa ya, masih 10 pot kan. Jadi, tapi Oh, udah menjalar semua. wah, ini mengerikan ini bakal menjadi gurita ini. Kos-kosan, kopi, anggrek, buah naga, wis semuanya nanti. Ya enggak, Pak. Konglomerat Malang ini. Iya. Oke, Cak Enggak, Sugeng. kalau Ya. di Malang yang sekarang lagi ngetren kan konglomeratnya itu, apa MS Glow itu loh, yang kemarin baru beli jet pribadi itu, Pak. Oh ya, betul. Ya, Saya itu lihat di dari Malang, sosial. Pak. Dari Kemarin Malang. baru beli Arema dia. Wah, luar biasa. Nanti kalau Cak Sugeng insya Allah bukan hanya beli jet, tapi beli kapal Titanic yang lagi dibangun Cina nih. Saya dengar Cina lagi Bukan. membangun tiruan kapal Titanic. Saya nanti jadi pengurus Aremanya di bawahnya dia aja. Wah, luar biasa. Ini emang kalau udah jiwa pengusaha ini peluang apapun digarap. Oke, Cak. Ini kan Ya, bisnis kos-kosan. Tadi udah dijelaskan karena pandemi, ya. sekolah pakai online, nggak ada yang ngekos. Berarti agak sepi. Terus kopi gimana ini? Strategi menghadapi pandemi dan PPKM besok berlaku ini, tanggal 3 Juli. Udah diantisipasi belum? Jadi kan Eh, kedainya harus dibatasi tuh, nggak boleh buka tuh ya. Di ya, Malang gimana? Betul ya, harus tutup ya? ya Malang sama, tapi tempat saya Hmm. kan pertama masuk gang, jadi bukan di Hmm. pinggir jalan. Hmm. Yang kedua mungkin juga berkurang 50%. Hmm. Kalau yang pertama kos tadi strateginya kalau mahasiswa belum masuk, Ya. saya tawarkan nanti ke orang yang pekerja, Pak. Oh, ngerubah, ya berarti Kalau ngerubah segmen ya. ya, Ya, oke. walaupun dalam tanda kutip sudah DP, Hmm. tapi kita sudah minta izin ke yang ini. Karena DP itu berlaku hitungannya itu kalau juga sudah dia masuk. Jadi tidak memberatkan yang ngasih DP. Oh, jadi nggak hangus? Nggak hangus, tetap dihitung Hmm. tapi nanti ini. Jadi orang senang itu gitu. Oh. Nah, daripada kosong terus saya nanti Hmm. apa jual dalam tanda kutip per bulan Oh, untuk oke. pekerja. Jadi yang udah DP tetap uangnya parkir aja dulu. Iya Begitu betul. nanti dia punya waktu dan punya kesempatan yang pas, haknya digunakan. Wah, ini Betul cerdas ya. ini cara bisnisnya. Oke, Cak, ini menjelang diskusi penutup ya. Yang nanti mau dikembangkan yang mana? Antara kosan, kopi, kebun anggrek, atau buah naga? Yang mana ini kira-kira? Ya, Strategi. kalau saya sih bukan dalam tanda kutip bukan pengusaha murni yang Pak Seno bilang ya. Hmm. Saya nanti mungkin mengembangkan kos hanya dalam tanda kutip untuk memenuhi kebutuhan anak saya aja. Jadi ini kos Hmm. pertama, nanti kos kedua gitu aja. Anak saya kan dua, Pak. Jadi dalam tanda kutip untuk warisannya anak saya aja. Wah, sesuai Tuh. gelarnya Chartered of Wealth Management, Certified of Wealth Management kan sudah dipikirin dulu ya. Jadi jatahnya anak pertama dapat kos-kosan yang pertama gitu kira-kira ya. Anak Nanti kedua yang nanti kedua, ada kos-kosan lagi nih. Akan ya ada. Wah, insya Allah mau luar biasa. itu. Tapi kan Waduh. kalau dengan dalam tanda kutip sistem pinjam uang di bank ya kita masih dalam tanda kutip bermasalah nih kalau pandemi. Tapi kalau nanti udah normal, itu Ya. kalau hitungan sudah bisa masuk. Oke. Jadi kedepannya adalah nilai aset dari kos-kosannya akan diwariskan kepada generasi penerus ya, anak pertama dan Ya, betul. kedua. Sementara kedai kopinya ada rencana dikembangkan, buka cabang mungkin atau Belum, Pak. Ini sebenarnya masih mencari bentuk. Bentuknya oh, bagaimana? Maksudnya, tapi yang saya pakai istilah kopi giling, kopi gunting itu ternyata udah melebar itu. jadi udah sampai dari word of Nah, mouth ya, dari mulut Pak ke Seno mulut. juga baru dengar sekarang kan, kopi gunting, kopi Iya, giling. saya dengarnya kalau burung ada Sri Gunting burung karena bunyinya kan gitu ya, sama Ya, ya, gunting ya. rambut. Boleh. Namanya merupakan apa? Keunikan sendiri.
Iya, iya. Nggak dinamakan kopi sobek bisa aja kan, ya kan? Ya, Kopi sobek, tapi kopi gunting sama kopi giling. Oke. iya, betul. Jadi kosnya mau dikembangkan, asetnya dikembangkan untuk diwariskan. Kopinya juga lagi cari bentuk. Udah terpikir juga delivery order, kerjasama dengan online mungkin? Sudah, sudah. Udah bisa, Jadi pesan online bisa? eh, belum Oh masih ini belum, masih apa? penjajakan. Mencari formatnya dulu. Karena begitu PPKM kan mungkin peluang ini akan dijajaki Cak Sugeng juga ya. Betul, betul, Pak. Betul ya. Betul. Oke. Lalu kalau kebun anggrek pasti diteruskan karena hobi toh. Hobi, karena hobi dan ya tinggal ini aja memperbanyak varian anggrek. Nah, jadi ada anggrek niken, nanti ada anggrek sugeng, anggrek sopo gitu ya. Anggrek seno boleh nggak dinamain anggrek karena rumah kita gitu? Mikir. Oke lah, Cak. Baik, Cak. Ini kesempatan luar biasa berbincang-bincang dengan pebisnis yang kelihatannya baru mulai, tapi dari ceritanya ini saya membayangkan dan meramalkan akan sukses. Beneran ini, luar Amin, biasa. amin, amin. Apa pesan-pesan Cak Sugeng untuk Sobat Seno dalam hal apa saja, dengan bisnis, pandemi, atau menjadi peluang untuk masa depan? Silakan sebagai penutup. Kalau maksudnya Sobat Seno itu yang Pemirsa, kerja atau pemirsanya. gimana? Pemirsa ya? Karena rumah kita tuh penontonnya disapa dengan Sobat Seno. Gitu. Oke. Ya. Jadi buat Sobat Seno dimanapun berada ya, jadi gini, saya sebenarnya punya dua nasihat. Wah. Kalau memang sekarang masih mau bekerja, ya tekunilah pekerjaan Anda dan carilah sertifikasi sebanyak mungkin untuk memperkuat pekerjaan Anda. Tetapi kalau Anda ingin memulai bisnis ya juga mulailah sekarang juga, karena di dalam bisnis sebenarnya tidak ada kata terlambat. Seperti kita tahu pemiliknya KFC kan juga mulai usia 65. Ya alhamdulillah. Kolonel Sanders ya. Ya 50 tahun dan alhamdulillah masih sehat. Dan itu juga dalam tanda kutip saya bisnis ini di sekitar rumah saya ini juga untuk menginspirasi anak-anak saya bahwa mencari uang itu nggak harus jauh-jauh. Di sekitar kita ternyata banyak. Itu aja Pak Seno. Wah, luar biasa tuh Sobat Seno, berharga sekali. Intinya jadi learning is never ending process nih, learning is a journey. Jadi, belajar terus. Kalau menjadi karyawan, belajar terus, peroleh gelar profesi kata Cak Sugeng gitu ya. Ya, betul. Nah, kemudian kalau jadi pebisnis, jangan pernah ada kata terlambat gitu Cak Sugeng. Betul ya. Cak Sugeng, atas nama manajemen Karena Rumah Kita, terima kasih sekali udah mau meluangkan waktu ya. Sama-sama Pak, semoga nanti maju bersama juga. Insya Allah, terima kasih doanya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di kesempatan mendatang dengan topik berbeda Cak Sugeng ya. Boleh kita gali sebagai dokter marketingnya nih. Bagi-bagi ilmunya nih ke Sobat Seno ya. Siap Pak. Baik, sampaikan salam kami ke Ibu Niken dan putra-putri Cak Sugeng ya. Sama-sama Pak. Jaga kesehatan, semoga sehat terus dan sukses. Pak, halo? Ya. Nanti saya boleh dikasih rekamannya itu ya? Ya, atau YouTube ya? Ya ditutup dulu Pak Cak Sugeng, pasti dikirim. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cak Sugeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.